kampus ini memiliki banyak sumber daya dosen, sumber daya prodinya, sumber daya dekannya, dan sumber daya mahasiswanya. Itu adalah potensi sumber daya manusia yang disediakan oleh kampus untuk membawa gagasan-gagasan dan ide-ide cemerlang kepada masyarakat. Karena kampus itu kan merupakan wadah intelektual, mengasah intelektual, mencari berbagai inspirasi dari semua unsur, apakah itu buku, literasi yang ada di berbagai lingkungan yang ada. Ya, kembali lagi di Kopi Intelektual Universitas Muslim Buton. Pada malam hari ini kita akan banyak berbincang tentang masalah kampus yang nantinya akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah gitu. Jadi kampus itu kita ibaratkan semacam obor gitu yang ada di kegelapan malam ya. Jadi ialah yang menjadi penerang. Kalau kampus itu gelap, maka gelaplah daerah dan negeri kita. Tapi kalau kampus itu dipenuhi oleh pemikir-pemikir yang cemerlang, maka saya yakin ya daerah maupun negara kita akan mempunyai masa depan yang lebih cemerlang lagi gitu. Ya, coba kita mengeksplor peran kampus ini dalam upaya pembangunan daerah gitu. Ya, karena ini kita mulai dari kampus, perubahan harus mulai dari kampus itu sendiri. Malam hari ini saya kedatangan tamu ya, atau narasumber yang pastinya mereka sudah punya pengalaman dan ilmu yang cukup banyak yang nantinya mereka akan tularkan kepada teman-teman gitu. Ini ada Bang Filtar gitu. Bang Filtar ini sarjana perencanaan, magister perencanaan wilayah gitu. Jadi kalau untuk masalah perencanaan pembangunan, penataan kota itu pasti paham beliau. Kemudian yang kedua ini Bang Alfian ya, oleh Wabat Alfian, sarjana ini sarjana ilmu komunikasi gitu. Magister komunikasi juga ya, luar biasa. Nah, ini coba kita akan membicarakan antara ya kampus ini yang nantinya akan menjadi obor masa depan untuk pembangunan daerah. Saya coba memancing Bang Filtar untuk berbicara tentang perencanaan pembangunan ya terkait dengan peran-peran kampus dalam perencanaan pembangunan. Kita mulai mungkin dari perencanaan dulu gitu ya. Apa sih yang harus diperankan oleh pihak kampus untuk menjadi obor dalam perencanaan pembangunan sendiri? Ya, mungkin dari Bang Filtar, silakan. Terima kasih Pak Host. Kami berbicara tentang kampus dalam peran strategisnya terhadap pembangunan daerah ya, bahwa kampus itu pada prinsipnya adalah sebuah wilayah, sebuah kota atau sebuah bank ide, gagasan, dan memberi solusi kepada semua orang. Perencanaan itu pada prinsipnya adalah pilihan-pilihan yang tepat untuk diterapkan di masyarakat. Nah ini, sekarang posisinya kampus dalam hal pembangunan atau perencanaan pembangunan itu
kampus ini memiliki banyak sumber daya dosen, sumber daya prodinya, sumber daya dekannya, dan sumber daya mahasiswanya. Itu adalah potensi sumber daya manusia yang disediakan oleh kampus untuk membawa gagasan-gagasan dan ide-ide cemerlang kepada masyarakat. Dan ini yang disediakan oleh kampus pada umumnya. Kampus sebagai bank intelektual atau akademik, dia penuh dengan gagasan berupa ide-ide, ilmu dan pengetahuan yang akan diterjemahkan ke dalam pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pengabdian kepada masyarakat itu salah satunya adalah bagaimana keterlibatan kita atau partisipasi aktif kita kepada masyarakat melalui proses-proses perencanaan pembangunan. Bisa dikatakan setiap tahun itu ada musrembang, ada musrembang desa, ada musrembang kelurahan, lalu kemudian naik ke atas ada musrembang kecamatan, dan ada musrembang kota, bahkan provinsi, sampai pusat. Ini adalah tahapan-tahapan dari orang kampus yang harus memahami itu. Kalau dia tidak memahami itu, maka dia tidak akan terlalu diperhatikan juga oleh pemerintah. Karena pemerintah itu pada prinsipnya ingin melihat sejauh mana kampus ini berpartisipasi aktif dalam mendukung perencanaan-perencanaan mereka. Perencanaan ini ada karena munculnya berbagai macam masalah, kan? Masalah di perencanaan itu ada 3 hal. Masalah sosial, masalah ekonomi, dan masalah lingkungan dalam hal infrastruktur. Dan ini tentu kampus memiliki ide kepada 3 hal itu. Nah, andaikan ini para mahasiswa turun di kampung mereka, di desa mereka, membantu kepala desa atau lurah dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan, penyiapan dan penyelenggaraan musrembang, dan para mahasiswa ini mampu menerjemahkan atau mengimplementasikan pemahaman mereka tentang pelaksanaan musrembang itu yang bagus, maka pasti masyarakat dan pemerintah akan menilai bahwa kampus itu tersedia sumber daya manusia yang andal itu. Yang ini mahasiswa harus paham tentang sumber daya atau pengetahuan yang penuh dalam pikirannya, bahwa menyusun program membangun desa dan kelurahan itu adalah seperti menyusun sebuah program. Ya. Kita menyusun program dalam mata kuliah itu disebut dengan ada RPS, ya, rencana program semester. Jadi ada daftar list. Jadi nanti kita adik-adik akan diberikan petunjuk oleh para dosen bagaimana membuat program untuk musrembang. Dan program itu adalah suara masyarakat di kantor kelurahan atau di desa. Kadang dari sisi infrastruktur itu tidak terjawab oleh adik-adik mahasiswa. Ya, itu tidak terjawab. Kecuali masyarakat itu sendiri yang akan mengatakan bahwa kami ini tidak ada jalan. Kenapa? Ini pertanyaannya, kenapa sampai mahasiswa tidak menjawab permasalahan di masyarakat itu? Iya, karena di kampus mereka tidak diberikan pengajaran, pengalaman. Mereka belum memahami bagaimana masalah yang akan diangkat oleh mereka, sehingga itu dibuatkan sebuah program dan ada solusinya. Mereka belum tahu itu. Itu hanya persoalan kita tidak ada penjelasan seperti itu di tingkat mahasiswa, tidak ada mata kuliah itu. Dan itu ada di administrasi, pemerintah daerah misalnya. Ya. Yang bisa. Tapi kita dari
dosen lain bisa memahami pengalaman Musrembang. Bagaimana mereka nanti mampu menganalisis permasalahan yang ada di kelurahan, dan itu kemudian dia bisa susun dalam sebuah bentuk program untuk membangun desanya. Karena rata-rata pembangunan itu kan harus disusun programnya ya, programnya, sasarannya, targetnya, volumenya, bahkan sampai anggarannya, sumber anggarannya. Kalau sumber anggaran untuk pelaksanaan pembangunan itu kan ada dari APBD, ada dari swadaya dan dari APBD ya. Jadi ada dari APBD itu, dari APBD daerah Kabupaten Kota, ada APBD dari provinsi, dan ada APBD dari pusat. Bahkan ada dari swasta juga. Iya, dari swasta itu adalah dari dia masuk dalam wilayah swadaya, dalam wilayah itu. Bahwa untuk membangun jalan ini, pemerintah biasanya juga meminta swasta untuk memberikan anggaran mereka untuk membangun jalan, karena jalan itu kan bukan hanya pemerintah yang lewati kan, yang pakai, yang manfaatkan, tetapi ada pihak swasta yang selalu menggunakan jalan. Iya. Itu banyak. Jadi tadi kesimpulannya bahwa mahasiswa ini harusnya dilibatkan dalam permasalahan-permasalahan di masyarakat, dan mereka harus mengetahui permasalahan itu untuk dijadikan sebuah program yang akan menjadi solusi dalam permasalahan itu. Kurang lebih seperti itu, Bang. Iya, jadi mahasiswa ini kan nanti kita berharap begini, bahwa kampus ini kan sebagai obor yang seperti dikatakan tadi ya, menerangi. Jadi mereka akan datang ke masyarakat, khususnya kepada wilayah desa dan kelurahan. Ya. Wilayah. Iya, jadi mereka akan datang ke, dia pulang kampungnya dan akan datang ke desanya, dan itu biasanya bertepatan dengan pelaksanaan atau jadwal pelaksanaan musrembang di desanya, sehingga mereka nanti akan bergabung memberikan pemahaman. Nah, pemahaman yang harus dilakukan adalah mereka harus memahami bahwa di desa itu banyak lembaga kemasyarakatan. Nah, pendekatan mereka adalah kepada lembaga kemasyarakatan, karena lembaga kemasyarakatan itu seperti Karang Taruna, ya, remaja masjid, kemudian ada dasar wisma, ada PKK kan. Nah, seperti itu ada banyak lembaga di situ. Mereka nanti akan meminta program mereka di lembaga itu untuk dimasukkan di dalam musrembang. Oh ya, begitu. Nanti sebentar kita akan lanjutkan ini. Nanti sebentar kita akan lanjutkan. Ini gilirannya Bang Alfian ya. Bang Alfian kan punya kemampuan pemahaman tentang masalah komunikasi, ya, masalah komunikasi di pembangunan, ataupun punya pengalaman terlibat dalam badan usaha milik daerah BUMD gitu. Ya, pengalaman Abang dalam terlibat dalam BUMD atau terlibat dalam mitra pemerintah, ya kira-kira kampus itu perannya seperti apa supaya mereka memberikan andil yang terbaik buat daerah? Ya, mungkin dari Bang Alfian bisa memberikan pandangan. Baik, terima kasih. Bukan ahlinya juga, tapi oke, secara khusus menarik sebenarnya memang kampus itu, sebelum kita bicara lebih jauh, memang dia merupakan harusnya menjadi bank ide atau inspirasi gagasan, selayaknya lah dia muncul dari kampus. Selayaknya harus muncul dari kampus. Karena kampus itu kan merupakan wadah intelektual, mengasah intelektual, mencari berbagai inspirasi dari semua unsur, apakah itu buku, literasi yang ada di berbagai lingkungan yang ada. Nah, ide gagasan itu bisa mungkin menghasilkan sebuah pola. Kenapa bisa menghasilkan sebuah pola? Karena ketika adik-adik mahasiswa ini nanti akhirnya finish di jenjang pendidikannya,
maka kan diinginkan untuk menjadi manusia-manusia unggul yang siap pakai. Kaitannya dengan badan usaha dan sebenarnya pemerintah. Nah, mungkin yang saya mau elaborasi adalah apa badan usaha itu menjadi penting. Terus bagaimana sebenarnya kampus bisa melihat badan usaha itu penting, apa kaitannya dengan pemerintah sebenarnya? Badan usaha itu penting dan apa kaitannya dengan pemerintah? Serta ya kampus saja. Iya. Ya, jadi ada tiga pola. Maksudnya kenapa kampus harus melihat juga badan usaha? Ini ketika kita melihat pemerintah sebagai sebuah pihak yang memang punya wewenang dan tanggung jawab untuk mendirect atau mengelola sebuah wilayah yang kita sebut katakanlah kota, kabupaten, provinsi, bahkan negara. Nah, dari situ harusnya secara kasat mata kita bisa melihat bahwa kaki dari pemangku kebijakan itu selama ini mungkin kita tidak sadari. Regulator itu kan yang akan menjadi wasit pada umumnya, membuat aturan, menegakkan aturan, semua mengatur semuanya untuk kepentingan publik, untuk kepentingan masyarakat, baik administrasi, pelayanannya, dan bahkan eksekusinya, yaitu dalam bentuk program-program. Nah, regulator biasanya kan akan sulit melakukan langkah-langkah konkret tanpa ada tools atau alat yang bisa menerjemahkan konsep besar yang dikeluarkan atau yang dikeluarkan oleh program pemerintah, kemudian bagaimana mengaplikasikan di masyarakat. Nah, kampus punya kewajiban juga itu untuk berdiskusi dengan pemerintah, untuk kita menyamakan dulu persepsi. Terus apa yang sebenarnya yang paling efektif untuk menerjemahkan program-program yang ada di pemerintah itu kepada masyarakat secara umum. Yang pasti swasta itu salah satu toolsnya, dan harusnya swasta lebih banyak berperan. Tetapi juga kita harus sadari bahwa keterlibatan swasta semakin besar itu seiring dengan kemampuan masyarakatnya, intelektual masyarakatnya sudah berkembang. Atau kasarannya mungkin swasta bergerak atau swasta memberi kontribusi besar kepada pembangunan itu tidak mungkin tanpa edukasi yang cukup komprehensif yang dimiliki oleh masyarakat. Tanpa edukasi yang dipahami oleh masyarakat atau yang dikuasai oleh masyarakat, mungkin swasta juga akan sulit bergerak. Kan? Nah, sekarang selain swasta siapa? Pemerintah itu sendiri. Pertanyaannya, pemerintah itu menggunakan kaki yang mana atau tools yang mana? Nah, sepengetahuan saya, khususnya di pemerintah ya misal di Jawa Timur lah yang saya jalankan sendiri, itu BUMD memang didorong paling depan sebagai tools, sebagai alat menerjemahkan atau kepanjangan tangan dari pemerintah provinsi Jawa Timur. Nah, saya bicara konteksnya itu keunggulannya mengedepankan BUMD itu sebagai tools itu apa? Nah, begini, kenapa BUMD itu digunakan sebagai tools kepanjangan tangan dari pemerintah daerah? Karena potensi daerah, terus hambatan-hambatan daerah, pemerintah itu kan tahu lemah atau lebihnya, kurangnya anggaran, lebihan anggaran, kemampuan SDM, semua data itu pasti ada di pemerintah. Jadi kekuatan pemerintah itu mau diapa-apain, pemerintah itu semua punya data, basis dan base-nya di situ semua. Nah, sekarang
BUMD itu menjadi penting karena pemerintah menyadari datanya itu penting. Nah, contoh maksudnya begini, saya mau sebagai pemerintah daerah ingin membangun sebuah proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ya. Di sisi lain, pemerintah daerah juga sadar bahwa kita juga kekurangan anggaran. Tapi di hal lain, ini kewajiban pemerintah juga untuk memenuhi unsur pemenuhan publik. Ya. Nah, terus kalau kita serahkan ke swasta, tentunya kan swasta tidak bisa kita pungkiri kalau bukan bicara bisnis, swasta tidak akan mau. Lantas kalau begitu, siapa yang harus turun? Maka mau tidak mau adalah pemerintah. Tapi pemerintah sebagai regulator kan tidak boleh terjun dalam hal-hal teknis yang secara umum orang mengintervensikan itu bisnis. Misal membangun dan apapun itu kuncinya bisnis. Nah, peran BUMD itulah yang didorong karena kekurangan anggaran, maka BUMD ketika diberi percaya untuk menggarap suatu proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik, maka dia dengan secara langsung bisa juga bekerja sama dengan pihak swasta untuk mencari sumber dana lain yang pemerintah sendiri masih kekurangan. Sederhananya begitu saja, bahwa kita mau bangun satu proyek senilai misal 50 juta, tapi daerah anggarannya kan bukan untuk itu saja, maka terbatas. Nah, BUMD yang didorong, coba lakukan exercise, coba lakukan studi-studi bisnis tadinya, dan ketika itu memang ada prospek, kerjasamakan dengan pihak swasta. Nah, kalau sekarang pemerintah kita kan sudah mengeluarkan program yang namanya skema KPBU, pemerintah dan swasta, Kerjasama pemerintah dan swasta. Artinya, kenapa konsep itu dikeluarkan? Karena kekurangan dana tadi. Jadi pemerintah kan tidak bisa membiayai semua proyek-proyeknya yang ada untuk masyarakat. Karena kekurangan dana tadi, maka swasta dilibatkan. Tapi swasta kan tidak bisa bergerak kalau selamanya dia tidak bicara untung. Wajar. Pasti mereka bicara untung ruginya mana gitu. Nah, betul. Nah, kalau swasta bicara untung rugi itu wajar, karena mereka hidupnya dari situ, prosesnya. Nah, keuntungan dari KPBU itu kan dia bisa menjadi masuk dalam hitungan bisnis karena ada jaminan. Oleh siapa? Oleh pemerintah pusat. Ini saya mau menyinggung sedikit. Yang saya tahu dari data yang ada di Bappenas dan di kementerian terkait, yaitu di Kementerian Perhubungan, misal Pelabuhan Murun itu. Nah, Pelabuhan Murun, Kota Bau-Bau. Yeah. Nah, 2019 itu kan sebenarnya sudah dilakukan market sounding di Kementerian Perhubungan. Nah, di situ coba Pelabuhan Murun ini mau diskemakan dengan pola KPBU, kerjasama pemerintah dan swasta. Tujuannya sederhana, keinginan pusat itu bahwa Pelabuhan Murun itu potensial yang bisa dikembangkan, tapi karena kekurangan anggaran, maka skema yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah coba ditawarkan untuk Pelabuhan Murun itu. Nah, ini skema sebenarnya sudah banyak dilakukan di semua sektor, bukan saja pelabuhan. Ada persoalan sampah di Semarang, ada persoalan bandara, air minum juga disemakan. Contoh yang saya tahu persis itu di Jawa Timur, sumber umbulan yang ada di Pasuruan itu dikabulkan juga. Jadi swasta yang masuk menggarap semuanya dengan kerjasama 30 tahun, itu dibangun oleh swasta, tapi di dalamnya ada pemerintah. Dalam hal ini ada pemerintah Jawa Timur. Nah, di situ dibangun menjawab semua persoalan
dan secara hitungan bisnis karena kita menuju ke depannya pasti menguntungkan. Makanya pemerintah juga berani menjamin proyek-proyek yang sudah diskemakan itu sebenarnya secara hitungan pasti menguntungkan swasta untuk masuk. Oke, nah sebentar dilanjutkan Bang Alfian. Ini karena terkait dengan keterlibatan lembaga swasta, saya sering melihat dalam pelaksanaan musrembang, Pak, itu seakan-akan lembaga swasta itu kurang dilibatkan, seakan-akan ya. Ya oke, kalau kita sebut ada 3 pilar yang dilibatkan dalam pembangunan, itu adalah masyarakat, civil society, ada swasta, ya, bahkan pemerintah itu sendiri. Tetapi saya melihat di sini kekuatan dalam musrembang, Pak, itu lebih banyak ke civil society, tetapi lembaga swasta itu kurang. Atau bagaimana menurut Abang selama berpengalaman dalam perencanaan pembangunan? Iya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Bagaimana posisi swasta dalam musrembang? Musrembang itu merupakan forum masyarakat. Forum masyarakat untuk menentukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mereka, dan juga forum masyarakat untuk menyetujui bahwa solusi-solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka itu adalah solusi, misalnya bagaimana jalan dibangun, bagaimana peningkatan pendapatan diusahakan, dan bagaimana pendidikan dan kesehatan itu ditingkatkan. Ya, kalau di dunia pendidikan dan kesehatan itu bisa dibangun majelis posyandu ya, seperti itu. Lalu kemudian dibangun rumah sakit, kan itu. Kemudian di dunia sosial lainnya adalah pendidikan, bagaimana kemudian sekolah SD belum ada, SMP belum ada, itu yang dibangun untuk gedungnya, kan itu. Di bidang ekonomi tentu kita bisa melihat bagaimana sektor sektor perekonomian. Ya, sektor perekonomian itu antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, ya, lalu kemudian perdagangan, kan itu atau peternakan. Jadi yang dilihat adalah sektor-sektor pertaniannya, peternakannya, perikanannya, lalu kemudian perdagangannya. Tentu untuk melihat ke sisi itu harus lihat visi besar kotanya. Kalau seperti Bogor ini kan visinya adalah visi jasa, perdagangan, dan apalagi satunya itu ada 3 itu. Jasa, perdagangan, wisata, dan pariwisata itu. Ada 3 hal itu yang menjadi sumber itu. Kemudian di infrastruktur atau di lingkungan itu menyangkut persoalan jalannya. Sini di Kota Bogor ini hampir semua kelurahan sudah dimasuki dan diprogramkan jalan. Apakah jalan setapak yang lebarnya 2 meter sehingga ada panjang sampai 1000 atau berapa, itu adalah infrastruktur. Di sisi lain, infrastruktur ini berdasarkan jenisnya. Ada jenis infrastruktur lingkungan nasional, provinsi, dan daerah itu sendiri. Nah ini adalah menyangkut bagaimana sebenarnya sosial ekonomi itu bisa ditingkatkan. Iya. Kemudian persoalan, karena musrembang itu adalah forum musyawarah untuk menentukan dan memilih perencanaan dan menentukan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, maka siapa saja yang ada di dalam musrembang itu, ya, dalam aturan itu siapanya, atau saya lihat bahwa ada pemerintah dan musrembang desa kelurahan itu hanya berupa penggalian isu-isu
dia bekal nanti di tingkat kecamatan lagi, dia forum konsultasi dan koordinasi ya. Nah, nanti di tingkat kota baru kemudian biasanya pengusaha itu dilibatkan. Oh, jadi pengusaha ini pada level kabupaten kota Bang ya? Iya, di level kabupaten kota, provinsi, bahkan di pusat ya. Karena mereka akan bersama pemerintah dalam rangka berbicara anggaran. Ya, berbicara anggaran itu tentu pengusaha seperti disampaikan tadi bahwa pengusaha itu yang diharapkan oleh mereka itu adalah berapa keseimbangan yang kami dapatkan. Jadi yang harus berbicara di situ adalah pemerintah, karena dia berbicara tentang sebuah wilayah, berbicara sebuah kebijakan, ya begitu. Kalau rakyat itu hanya mengusulkan ide-ide dan gagasannya, dan itu di tingkat kelurahan atau bahkan di tingkat RT, karena mereka hanya mengetahui bahwa permasalahan yang kami hadapi di sini adalah kalau di sektor infrastruktur maka jalan, biasanya begitu ya. Kami tidak punya MCK, itu biasanya. Kami tidak punya sekolah di sosial, dan kami tidak punya modal untuk berusaha. Selalu begitu, karena masalah ekonomi itu pada pembangunan itu lebih banyak berbicara tentang pendapatan, berapa besar pendapatannya meningkat, ada usahanya atau tidak, kan begitu ya. Bank Dunia selalu mengatakan demikian ya. Apakah pendapatan mereka itu 3 juta 1 bulan atau tidak? Kalau tidak 3 juta berarti itu miskin. Ya, artinya apa? Dia nilai pendapatan itu oleh Bank Dunia sudah naik menjadi 5 juta karena ada pembagian dari 5 juta itu, dan itu masih setengah mati dalam 1 bulan sebenarnya. Dan begitu itu. Jadi swasta itu muncul karena mereka adalah pemegang modal. Kan? Yeah. Karena seperti sampaikan tadi bahwa swasta itu harus berbicara untuk rugi. Apakah saya menyumbang ke sini berapa besar yang saya dapatkan dari pemerintah? Apakah saya jika di bawah ini ada nikel, ada emas, ada aspal di Buton ya? Apakah pemerintah Kabupaten Buton bisa memberikan saya peluang untuk membuka atau manajemen aspal di Kabupaten Buton itu? Ataukah saya bisa mengelola nikel yang ada di satu kabupaten itu ya? Dan itu harus ada tanda tangan pemerintah. Tentu pemerintah menjawab bahwa kami bisa memberikan itu, tetapi kamu harus berkontribusi, kita kolaborasi pada sisi ini. Misalnya kamu bisa membangun rumah sekolah 5 RKB atau 5 sekolah untuk SMP atau SMA. Karena di daerah ini masih belum ada SMP-nya, ya, belum ada SMP-nya, gedungnya, SD juga seperti itu. Ataukah kamu harus mengeluarkan dana CSR? Ya, begitu. Jadi seperti itulah. Artinya pembangunan ini adalah bisa juga. Kadang saya katakan di forumnya bahwa kita ini sebenarnya di rapat musrembang kecamatan ini harus datang DPR, harus datang swasta, ya kan? Tetapi kan di Kota Bogor ini kan tidak ada potensi yang bisa kita andalkan kan? Ini Di bawah tidak ada potensi yang bisa diandalkan. ya, misalnya potensinya kita kan ada hanya apa itu? Di Bogor ini misalnya potensi tambang ya, yang saya maksud itu. Oh, potensi tambang. Kalau nikel misalnya atau apa, beda dengan maka pengusaha itu tidak datang juga ke sini, tidak datang karena mereka menginginkan sebuah usaha skala usaha yang sangat besar. Nah, keterkaitannya dengan kita sebagai dunia kampus. Pada dasarnya kampus itu karena dia adalah merupakan rumah ya, atau bank data ilmiah, maka kita diharapkan oleh pemerintah itu memberikan pertimbangan akademik. Ya, sehingga dalam perencanaan pembangunan itu biasanya dikatakan bahwa ada kajian akademisinya, dan itu datang dari pihak kampus ya, yang merumuskan atau memberikan pengalaman dia secara ilmiah kepada dokumen-dokumen yang akan disusun sebagai perencana pembangunan untuk wilayah kelurahannya, untuk wilayah kecamatan dan kota. Itu saja. Iya.
saya kembali ke Bang Alfian. Ada beberapa pertanyaan yang menurut saya ini perlu dijawab. Yang pertama terkait dengan kalau pelayanan pemerintah itu diserahkan kepada lembaga swasta, ya, berarti ada kesan menswastakan, mengkomersialisasikan. Yang kalau sudah mengkomersialisasikan, pasti imbasnya kepada masyarakat. Nah, ini apakah pada saat diserahkan kepada pihak ketiga pelayanan itu, apakah itu akan merugikan atau membebani masyarakat gitu? Sebenarnya kalau saya tidak melihat merugikan atau membebani masyarakat, ya konteksnya mungkin kalau pelayanan itu diserahkan ke pihak swasta, sebenarnya bagus-bagus saja. Tapi yang harus kita ukur adalah apa benefit yang akan didapatkan oleh masyarakat secara umum ketika pelayanan itu dikelola oleh swasta atau pemerintah itu sendiri. Nah, selama pelayanannya itu memberi kontribusi dan benefit yang besar kepada masyarakat, itu menurut saya bagus. Pertama, contoh sederhananya begini, misal yang ada di Indonesia kan ada bandar udara yang sudah dikelola oleh kolaborasi swasta dan BUMN, dan itu menghasilkan pelayanan yang bagus, yang bagus. Nah, sekarang sebenarnya yang terpenting begini sebenarnya, pemerintah dari A sampai Z itu tetap pengendali, regulator, dan selaku pelayan juga buat masyarakat. Nah, karena itu goalnya harusnya memang kepentingan publik. Selama kepentingan publik itu terpenuhi dan memang bagus buat masyarakat, itulah yang harusnya kita dorong lebih banyak lagi. Nah, tapi kalau pelayanan itu sifatnya sangat mendasar dan kalau diserahkan ke pihak ketiga akan berdampak terhadap bentuk pelayanan ke masyarakat, maka pemerintah juga harus memastikan jangan diserahkan ke pihak ketiga. Jadi kalau merugikan masyarakat jangan diserahkan kepada pihak ketiga. Iya, ya. Karena kan apapun ya, mau kita swasta atau pemerintah, ujungnya adalah bagaimana masyarakat merasa puas, ya, mendapatkan pelayanan itu, ya, mendapatkan fasilitas itu. Nah, jadi mungkin isunya adalah pemerintah untuk bisa melakukan tugas-tugasnya selaku pemegang kebijakan, pemegang anggaran, maka sewajarnya dirumuskan bahwa ada beberapa bentuk pelayanan yang memang harus dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, karena itu menyangkut kepentingan masyarakat secara umum atau bahkan secara luas. Nah, siapa yang bisa mewakili pemerintah? Bisa saja badan usahanya yang didorong, karena kalau badan usaha yang didorong, pemerintah masih bisa menegur badan usaha. Tapi kalau swasta, bisa saja pemerintah menegur, tapi swasta kan punya rumus, selama menguntungkan dia akan di situ. Kalau tidak menguntungkan, dia tidak akan masuk. Ditawari model apapun dia tidak akan masuk, dan itu sah saja secara ekonomi. Nah, makanya potensi-potensi yang menguntungkan ya memang seharusnya kita beri ke swasta untuk mengelola, selama kembaliannya masuk lagi ke daerah dalam bentuk PAD atau bentuk-bentuk lain, retribusi dan lain-lain lah. Intinya bagaimana potensi itu ketika digarap oleh swasta bisa menghasilkan juga buat pemerintah untuk membiayai lagi pembangunan yang lain. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa
Kalau di Musrembang mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, ya memang mereka akan bicara hal-hal yang mereka rasakan masyarakat di desa dan kecamatan itu. Nah, tapi apakah itu nanti terjawab sampai di rumusan hasil musrembangnya untuk dilakukan atau dikerjakan oleh pemerintah selaku pemegang kebijakan, belum tentu. Tergantung dari pembahasan di tingkat kota atau kabupaten. Itu yang menjadi tantangannya. Tetapi saya mau bilang ini, kampus sudah saatnya kita menjadi partner pemerintah. Dan ini mungkin sejak dulu. Tapi apakah hanya sebatas retorika sebagai partner pemerintah, atau hanya sebatas MOU saja, atau sebatas ya mungkin ya saya menyebutnya retorika gitu, bahwa MOU ya bagus, tapi sebenarnya ide besarnya kan ada di kampus. Dan sebenarnya bagus juga kalau pemerintah ya dengan senang hati datang aja ke kampus. Pak, kami butuh gambaran besar atau ide besar, karena kami punya rancangan nih, apa yang ingin kami bangun untuk kota atau untuk masyarakat. Pasti kampus dengan senang hati. Artinya inilah yang harusnya kita biasakan menyangkut gagasan, ide, bahkan perkembangan terkini, baik itu teknologi maupun situasi-situasi yang terjadi di masyarakat. Karena 5 atau 10 tahun yang lalu situasinya mungkin berbeda dengan sekarang. Karena itu ya diperlukan diskusi-diskusi itu sekaligus meningkatkan intensitas interaksi antara pemerintah dengan dunia intelektual. Oke, Bang. Saya coba masuk dalam salah satu kasus atau permasalahan di masyarakat, Bang. Saya melihat ada beberapa proyek yang dikerjakan oleh lembaga swasta. Ya, salah satunya katakanlah jalan setapak misalnya. Tetapi baru berapa bulan itu sudah hancur gitu. Apakah itu memang tidak ada kajian secara ilmiah atau memang ada unsur kesengajaan? Kalau menurut Abang itu di mana letak kesalahannya gitu? Ya, kalau itu mungkin saya tidak tahu persis. Cuman mungkin saya mau pengen perspektifnya berbeda. Jadi jalan setapak atau jalan tani atau jalan kabupaten pada prinsipnya itu kan bagian dari rencana yang rutin. Tapi saya melihatnya mungkin dibilang lebih jauh lagi, saya tidak tahu, tapi harusnya kita semua, katakanlah kita semua ini dalam arti stakeholder yang ada di kabupaten atau kota atau provinsi, melihatnya bahwa pembangunan itu sebenarnya apa poinnya, tujuannya itu apa sebenarnya? Tujuan pembangunan itu sebenarnya poinnya apa? Apakah kita meningkatkan infrastruktur atau tujuan sebenarnya kita adalah mensejahterakan masyarakat melalui pendapatan per kapitanya meningkat? Karena ada proses produktivitas di situ oleh seluruh komponen stakeholder yang ada di sebuah kota atau kabupaten. Nah, itu dulu, sehingga kepemimpinan di situ muncul bukan lagi sekedar melihat bagian per bagian, tapi bagaimana caranya menularkan atau mengeluarkan satu program yang berdampak secara masif ke semua sektor. Kalau persoalan jalan tadi betul, tapi saya melihatnya itu justru lebih, itu bagian dari pelayanan sebenarnya, bahwa
oh masyarakat kita ada di satu kelurahan, Ya. belum jalan setapaknya masih belum diaspal atau belum dirabat. Nah harusnya yaitu otomatis kita harus memberi kepada kelurahan tersebut. Itu bagus, tapi kan gagasan besarnya yang kita harapkan bagaimana kota, kabupaten atau provinsi meningkatkan melalui produktivitas yang berdampak pada pendapatan per kapitanya tinggi, sehingga unsur layanan lain ketika pendapatan per kapita masyarakat kita tinggi, kita tidak usah bicara mau bangun mall, investor pasti datang. Kenapa? Nah, masyarakat di situ uangnya banyak. Pemerintah tidak perlu bangun itu. Rumah sakit yang skalanya besar, ya pasti datang situ. Kenapa? Masyarakat di situ mampu, dibayar berapa saja dia mampu. Oh, kita bikin apa lagi? Bisnis-bisnis apalah yang berkaitan dengan keinginan masyarakat. Investor pasti datang ke situ. Kenapa? Lah, di situ masyarakatnya punya kemampuan daya beli kok. Ini kalau kita mau bilang pembangunan infrastruktur, mungkin kalau saya fokus saja di kebutuhan dasar masyarakat. Misal pendidikannya saya kontrol, bagaimana caranya kalau bisa free, ya kan? Pendidikan Bebas SPP. Ya apapun lah, pokoknya bagaimana caranya supaya masyarakat saya punya tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kedua, bagaimana masyarakat saya tidak bingung kalau sakit. Ya itu kan cara. Dan alhamdulillah sekarang kita kan punya program BPJS Jaminan Kesehatan Nasional itu bagus. Nah, tapi itu kan di level nasional. Nah sekarang bagaimana kita dalam konteks kabupaten kota? Itu bisa diadakan kan? Bisa saja, makanya kan kembali lagi kita mau apa dulu ini? Mau membangun infrastruktur supaya berdampak kepada pendapatan masyarakatnya meningkat, atau memang kita fokus dulu bahwa pendapatan per kapita masyarakat itu menjadi bagian program strategis. Jika kita mampu merumuskan, kedua yang terjawab, kebutuhan masyarakat melalui tercapai, mau tidak mau harus kita bangun, mau tidak mau harus dibangun infrastrukturnya. Nah, sehingga ini guyonannya teman-teman di kementerian itu bercandanya begini, Mas Yan, uang di kementerian itu banyak Pak. Bahkan dari pihak kementerian itu sebenarnya bingung juga mau bikin program apa nih. Tapi yang menjadi barriernya, yang menjadi hambatan selama ini, jarang sekali daerah membuat satu program strategis yang sebenarnya lintas departemen, bahkan lintas kementerian. Contoh, kita bisa bicara di Kepulauan Buton ini kita punya potensi perikanan. Nah, kenapa tidak kita fokus semua unsur yang ada di Kepulauan Buton ini untuk bagaimana memberdayakan perikanan itu menjadi produktif, supaya memberi pendapatan bukan saja masyarakat tetapi daerah itu sendiri. Sehingga programnya mungkin akan muncul satu program. Terus bagaimana menganggarkannya? Ya sebenarnya banyak cara. Di kementerian pun kan mencari program-program strategis. Siapa tahu ada di daerah-daerah tertentu. Wah ini bagus program A, ini menarik kayaknya. Tapi butuh dana besar, nggak apa-apa. Karena bisa jadi misal programnya memang fokusnya perikanan, tapi di situ ada keterlibatan PUPR, perumahan, dan lain-lain, tenaga kerja, bahkan yang lainnya. Dan itu kan bisa dikolaborasikan menjadi satu. Poin yang saya mau katakan, kalau dari versi teman saya itu bilang bahwa
daerah yang mampu menciptakan satu program tapi berdampak kepada semua unsur atau berefek kepada semua lini melalui lintas departemen dengan leading sektornya misal perikanan, itu akan sangat disenangi karena buat kementerian sendiri senang, kerjanya bisa diukur. Ketika memberi laporan ke presiden, bisa saja dia bilang, mengatakan, Pak, ini kami punya program begini, potensi perikanan di di Pulau Buton ini ternyata besar, dan ini sudah dibangun, efek dominonya ternyata meningkatkan lalala dan semuanya. Maka itu yang sebenarnya kita kejar. Nah, makanya misal kita pernah lihat Batam, jadi kota kawasan khusus. Nah, iya betul, mereka rela memunculkan dana besar-besaran, tapi efeknya juga kan besar. Hanya dengan satu program, tapi impactnya ke semua lini. Nah, itu bisa terjadi kalau ide dan gagasan kita selalu diasah baik kampus atau masyarakat secara umum. Poinnya adalah ketika yang kita perdebatkan, yang kita diskusikan adalah ide dan gagasan, maka seharusnya tidak ada ketakutan oleh semua pihak dari kita untuk tidak melihat itu menjadi sebuah peluang untuk melahirkan konsep-konsep besar bagaimana berkontribusi dan membangun daerah kita. Sehingga yang kita takutkan mungkin secara pribadi dikritik atau berbeda bukan lagi menjadi persoalan, karena yang kita kritisi adalah bukan tentang siapa. Yang kita coba mengkritisi adalah bagaimana kita menggagas sebuah ide dan gagasan kita untuk kemajuan bersama. Itu kira-kira yang bisa kita mulai tumbuhkan, supaya sebenarnya pembangunan ini kan kalau secara ininya dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi kalau itu saja sudah jelas, lah kenapa kita mau pusing dengan persoalan itu? Itu artinya harus ada perdebatan ide dan gagasan. Oke, luar biasa. Ya, ada yang bertanya? Ayo teman-teman, silakan bertanya atau menanggapi. Oke, terima kasih Bang Darwin atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada kedua narasumber. Sebenarnya ini juga merupakan autokritik dari kampus yang memang menjadi masalah mendasar sebenarnya untuk kampus. Jadi pembahasan yang seperti ini, diskusi yang seperti ini, itu adalah diskusi-diskusi mengenai gagasan-gagasan besar tentang pembangunan daerah. Tetapi yang jadi masalah adalah hadirnya kampus itu sebenarnya mempunyai peranan besar untuk pembangunan itu. Kenapa? Karena memang kampus itu merupakan sebuah obor tadi, obor penerang di kegelapan. Tadi sudah disinggung sama Pak Darwin. Cuma masalahnya obor penerang ini, kalau memang itu tidak dimulai dari kampus, kampus ini saya lebih spesifikkan di mahasiswanya. Saya sebenarnya ingin mengkritik sebenarnya mahasiswa yang ada di Kota Bau-Bau ini sebenarnya. Karena mahasiswa di Kota Bau-Bau ini, saya menganggap, bahkan saya berperspektif bahwa mahasiswa Kota Bau ini sangat terbelakang sekali untuk kemajuan berpikirnya. Kalah jauh kita dengan mahasiswa-mahasiswa yang di Jawa. Dan diskusi yang seperti ini harusnya mahasiswa itu lebih terpanggil sebenarnya untuk berdiskusi tentang ini. Karena rasanya mahasiswa ini hanya peka terhadap masalah-masalah yang kasuistik saja, masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pemerintah, dan mahasiswa itu rasa-rasanya hanya merasa mahasiswa hanya menjerit ketika
ada kesalahan dari pemerintah, tapi mereka tidak ikut berperan dalam pembangunan itu sendiri. Itu sebenarnya. Makanya saya sangat menyayangkan diskusi-diskusi seperti ini, tetapi gagasan-gagasan besar yang seperti ini, tetapi mahasiswanya itu tidak sama sekali tidak terpanggil. Padahal kalau mahasiswa ikut membangun, mahasiswa ikut terlibat dalam pembangunan, tidak hanya sekedar menjerit ketika ada kesalahan dari pemerintah, dan mahasiswa juga tidak hanya berteriak ketika ada kesalahan dari pemerintah. Justru itu sangat disayangkan. Karena memang corongnya kampus itu adalah mahasiswa itu sendiri. Kalau kita lihat di Jawa itu, mahasiswa itu banyak yang terlibat dalam pembangunan. Bukan hanya sekedar menjerit ketika ada kesalahan dari pemerintah, tetapi juga mereka ikut terlibat langsung dalam pembangunan. Nah, saya sangat sayangkan. Saya juga ingin bertanya sebenarnya sama kedua narasumber, terkhusus untuk Pak Dutar. Notabene beliau adalah mantan aktivis di 98, juga beliau juga adalah mantan aktivis 98 yang ikut berperan aktif dalam reformasi kita saat ini, kemerdekaan berpendapat, demokrasi kita. Tetapi bagaimana Bang Dutar melihat potret mahasiswanya kita ini, terkhusus di Kota Bau-Bau, yang memang sama sekali tidak pekat terhadap gagasan-gagasan atau ide-ide besar untuk pembangunan kita ke depannya. Terima kasih. Iya, luar biasa pertanyaan dan komentar sekaligus autokritik kepada mahasiswa yang ada di Kota Bau-Bau gitu. Mungkin ada teman-teman yang mau, rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya ya. Ada tambahan? Saya kasih kesempatan 1 atau 2 orang gitu. Ada? Kalau belum ada, saya langsung saja ke Bang Filter dulu ya. Kayaknya agak tajam tadi. Abang sebagai mantan aktivis ini gimana bertanggung jawab ini terhadap ada mahasiswa yang ada di Kota Bau-Bau? Silakan. Pertanyaan yang bagus dari Pak Gafur ya, Ini di setiap periode masa itu mengalami sebuah pergeseran yang fluktuatif ya. Itu di sejak zaman saya sebenarnya bisa dikatakan bukan sebagai aktivis yang aneh, tetapi semua aktivis di Bau-Bau, di Buton ini sampai ke Jakarta saya ikuti. Ya, mahasiswa kita ini pada prinsipnya mereka belum memahami sebuah fenomena pergeseran di tengah-tengah masyarakat. Para ahli mengatakan bahwa setiap 5 tahun, 10 tahun ya ada pergeseran pemikiran dari kita, dan itu akan membentuk watak kepribadian kita kepada lingkungan kita, yang begitu ya. Watak dan lingkungan ini kalau kemudian itu tepat pada mahasiswa dan mahasiswanya itu tidak punya, artinya kurang kepedulian terhadap satu dinamika yang ada, maka dia akan vakum karena mereka melihat bahwa tidak ada keberuntungan untuk dia dalam hal ini. Padahal mahasiswa itu sesungguhnya adalah sebuah sumber daya yang harus melakukan otokritik, dan begitu ya, dengan melihat situasi dan kondisi, dan begitu. Nah, ini yang kurang. Oleh karena itu datang ke kampus itu adalah dalam rangka mereka mengenali permasalahan-permasalahan yang ada, kan itu. Permasalahan-permasalahan ini harus mereka kenali betul. Caranya bagaimana? Nah, inilah yang kemudian kita bicarakan hari ini. Kita coba diskusikan bahwa sangat penting sebuah pergerakan itu, apalagi itu adalah pergerakan intelektual akademis. Maka kita harus membangun membangun kritisme kita. Kritisme itu tidak dilarang karena dia adalah merupakan perwujudan daripada nilai-nilai demokrasi, kan itu ya.
nilai demokrasi itu kan harus ditularkan terus oleh pihak kampus itu, anak-anak mahasiswa, orang-orang terdidik gitu. Karena orang-orang terdidik itu adalah orang-orang yang menjauhi perkataan-perkataan yang tidak jujur. Dia selalu mengedepankan keikhlasannya, kejujurannya, dan dia yang ketiga adalah suka menolongnya. Karena rata-rata manusia itu tidak mau disebut tidak suka menolong, kan? Tidak mau. Kamu gitu. Jadi manusia itu selalu ingin berbuat sebagaimana kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Maka setiap pejuang di tahun 1908 ya, Budi Utomo itu, Soekarno itu adalah merupakan peristiwa yang mereka lakukan sebagaimana manifestasi dari Tuhan yang Maha Esa. Dan itu. Jadi kapan tidak ada nilai ketuhanan kepada diri kita, maka kita akan selalu melihat sebuah kebijakan itu adalah hal yang baik, ya, hal-hal yang baik saja. Karena kita mungkin sudah bisa menilai bahwa itu adalah suatu kebijakan yang tidak merugikan saya. Tadi. Maka oleh karena itu mahasiswa di dalam kampus mestinya banyak berbicara, membangun diskusi. Kita semua bukanlah orang-orang yang punya potensi sumber daya manusia yang hebat. Karena cara orang untuk melakukan kritik itu banyak bentuknya. Ada yang melakukan kritik itu melalui demonstrasi. Ada yang melakukan kritisme itu dengan panggung bacaan puisi. Banyak. Ada yang melakukan kritisme itu ketika nanti melihat permasalahan pembangunan di desanya, di kelurahannya, di kecamatannya, maka dia turun di kecamatan dan desa kelurahan itu untuk memberikan solusi. Ya begitu. Jadi permasalahan kritisme itu, akademik intelektual itu tidak seperti disampaikan bahwa asal kritik itu ya, tetapi dia betul-betul memberikan solutif, yang memberikan nilai independensinya, sehingga dia bisa bekerja sama dengan semua pihak. Bahwa bila mana sebuah pembangunan di kelurahan ini tidak menguntungkan kepada masyarakat, maka datanglah beberapa orang intelektual, akademis untuk memberikan masukan kepada kepala desanya. Kan begitu. Ya. Jadi desa-desa atau kelurahan-kelurahan di Kota Bogor ini kan tidak punya situs pertambangan ya. Ini kita bisa tahu. Di Bogor ini atau di Kabupaten Buton itu hanya Buton mungkin yang memiliki pertambangannya. Itu ada aspal yang kita tahu hari ini. Itu di Buton itu. Nah ini yang harus dibangun kesadaran masyarakat, kesadaran kampus untuk kemudian turun sosialisasi ke masyarakat. Bagaimana pentingnya aset aspal itu, lalu kemudian itu akan menjadi bagian dari perencanaan nasional menjadi aspal yang aspal alamiah yang tidak memakan biaya yang banyak gitu. Itu pendengaran saya. Dan itu. Jadi aspal kita itu aspal aslinya itu. Jadi dia bukan aspal yang aspal betonnya seperti yang kita pakai untuk misi itu. Tidak. Untuk itu. Bukan untuk aspal seperti itu. Tapi dia aspal alamiah yang sangat bagus. Saya bukan ahli pertambangan, tetapi saya melihat sendiri itu. Seperti itu. Iya. Oke. Ini Bang tadi terkait dengan pertanyaan dari Gabor tadi. Itu Bang Alfian ya. Bang Alfian, karena Bang Alfian ini kan sudah lama di Jawa ya Bang. Iya. Bagaimana lihat ini kondisi mahasiswa di Kota Bogor ini dibandingkan dengan pada waktu Abang berada di Jawa gitu. Apa yang perlu kita kritisi supaya membangun nilai-nilai kritik yang solutif sekaligus berperan aktif dalam pembangunan ya. Silakan Bang. Ya, kalau bicara terutama tadi autokritik dari teman-teman untuk mahasiswa itu sendiri, saya melihatnya begini ya. Biasanya
teman-teman mahasiswa kalau lagi sedang berdemo atau mengkritisi sesuatu karena ada masalah. Nah, penting buat kita dunia kampus atau dunia intelektual, entah itu di luar kampus atau di dalam kampus, kalau kita tidak terbiasa melatih ide dan gagasan, yang ada kita tidak akan mampu memberi problem solving. Tuh, menurut saya kuncinya orang yang mampu memberikan solusi karena dia kaya akan gagasan dan dilatih, tidak tiba-tiba atau tidak instan. Salah satu bentuk latihan untuk mengexercise ide dan gagasan itu adalah, ya selain kita membaca, juga harus kita budayakan diskusi tentang gagasan dan ide. Sering diskusi ya? Iya. Diskusinya bukan berdebat tentang setuju atau tidak setuju, tetapi ini melihat sebuah persoalan, menyelesaikan dengan gagasan, dengan ide, sehingga kalau itu terbiasa, maka kita akan terlatih untuk mencari problem solvingnya, bukan mencari titik persoalannya. Kalau orang mencari masalahnya, semua kita pasti bisa. Apalagi mencari masalah orang lain, wah paling cepat. Iya kan? Tapi ketika kita ditanya, bisa tidak menyelesaikan persoalan orang itu? Belum tentu. Kembali lagi, saya kan hanya mengkritik, masalahnya diselesaikan, dia kan tugasnya. Ya nggak bisa itu juga. Maksudnya itulah fungsi dunia kampus, dunia intelektual, bahwa kalau kita mau menjadi seorang pengkritisi, maka hukumnya kita harus punya ide dan gagasan yang lebih besar, lebih luas, supaya kita juga tahu bagaimana mencari solusinya. Sekalipun wewenang itu bukan berada di diri kita atau di wilayah kita, tetapi setidaknya ketika kita mempersoalkan sebuah masalah, kita sudah punya solusinya juga. Kadang-kadang kan kita menganggap solusi itu seolah-olah memberi kemudahan buat orang yang kita kritik dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, mungkin mindset berpikir itu yang harus kita rubah. Biasakanlah. Maksudnya, kalau masyarakat kita itu punya tingkat pendidikan yang tinggi, maka unsur gagasan dan idenya akan selalu lebih mendominasi daripada hanya sekedar mengkritisi. Biasanya kalau kita mengkritisi karena kita kekurangan mendapatkan keuntungan. Saya tahu, silakan dimaknai. Oh, maksudnya ini ya Pak, nanti dapat keuntungan baru berhenti mengkritisi gitu. Biasanya begitu kan. Nah, tapi kalau kita berdebatnya tentang ide dan gagasan, kita tidak akan terpengaruh dalam kondisi apapun. Misal, saya dengan Bang Darmin ini memperdebatkan sebuah masalah. Ya. Yang kita akan exercise-kan lebih kepada gagasan untuk, kalau saya punya masalah seperti itu, saya akan menyelesaikan dengan pola ini. Oke. Nah, perdebatannya di situ. Bang Darmin juga akan memunculkan perspektif. Kalau saya punya masalah itu, saya juga akan menyelesaikan dengan pola ini. Ya. Semua masing-masing punya dasar, punya background untuk kenapa itu dipilih menjadi sebuah solusi. Tapi kalau itu kita tidak latih dan tidak rutin kita exercise, sama kalau otak kita ini tidak sering baca, tidak sering mendengar, ya yang ada lama-lama merah telinga kita ketika dibilang, abang orangnya nggak terima kalau dikritik. Iya. Oh, emosi langsung. Padahal sebenarnya kalimat itu sederhana saja. Kalau saya tinggal jawab, oh iya, kalau perlu saya beda pendapat itu dengan cara Anda mengatakan saya begini. Karena yang ada di pikiran saya ketika mengeluarkan kritik itu ada gagasannya. Kan beda. Kedua, kita harus siap melatih kemampuan kita untuk selalu mengeluarkan pendapat. Nah, ciri orang yang mampu mengeluarkan pendapat
biasanya pasti punya gagasan-gagasan yang sudah di-exercise sedemikian rupa dan bahkan mungkin cukup panjang perjalanannya, hingga dia mampu mengkolaborasi seperti layaknya kalau di dunia kampus kita mengenal metode penelitian. Oh, kita harus merumuskan dulu apa masalahnya, mencari hipotesanya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya sama saja. Nah, itu mungkin buat teman-teman mahasiswa, kalau dibilang apa bedanya dengan di mahasiswa di Jawa, ya kurang lebih sama, tapi mungkin ruang untuk mengadu gagasan dan idenya di sana jauh lebih banyak ketimbang di sini. Terus pertanyaannya, siapa yang memberi forum atau ruang itu? Ya sebenarnya harusnya mahasiswa itu sendiri. Kalau bisa seperti malam ini kita ada di umum. Nah, harusnya gagasan-gagasan perdebatan di dalam dunia kampus, baik itu lintas kampus atau masyarakat umum, sudah mulai terbiasa kita mendebatkan tentang ide, bukan lagi mendebatkan tentang perbedaan. Saya lebih suka si A, saya si B. Terus apa masalahnya kalau si A si B? Itu juga ciptaan Tuhan. Artinya maksudnya secara garis besar berarti ya harusnya kita mulai terbiasa untuk mengadu gagasan, memperdebatkan gagasan, bukan memperdebatkan persoalan, tapi memperdebatkan gagasan, mencari siapa yang paling baik, mendekati solusi terbaik untuk semua pihak. Ya. Itu kira-kira. Oke. Dari peserta lain, kalau tidak ada, ini kita langsung closing statement. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Saya kasih kesempatan sekali lagi kepada rekan-rekan mahasiswa yang mau ingin bertanya, gitu. Ada tidak? Iya. Kalau tidak ada, berarti ini harusnya masuk di sini tiketnya ini bukan hanya bawa uang, tetapi bawa akal yang sehat, gitu. Nah, jangan sampai hanya bawa uang ini, tetapi akal sehatnya ini buang di luar ini. Nah, maksud saya, coba teman-teman mengkritisi apa yang menjadi pembicaraan pada malam hari ini, gitu ya. Itu yang kita mau lihat, gitu ya. Ada tidak? Kalau tidak ada, kita langsung closing statement ini, ya. Oke, kita langsung closing statement dari Bang Fildan karena tidak ada adik-adik mahasiswa. Silakan, Bang Fildan. Ya, terima kasih. Darmin, saya mau closing dari apa yang disampaikan Pak Gabung tadi, bahwa perbedaannya kita di Jawa dan mahasiswa di Kota Bobau, ya. Bahwa di Jawa itu sumber informasinya bagus, komunikasinya juga cukup. Saya sendiri ketemu dengan, saya lihat orangnya tidak gagah itu, kalau lebih gagah Darmin daripada atau lebih gagah dulu, ya, 98 ini langsung disiarkan ini di media sosial. Jangan sampai perbedaan kita itu adalah hanya itu, mereka sumber informasi yang dekat, cepat sekali dapat, ya. Dan mereka adalah orang-orang berani karena mungkin persoalan, gagasan dan idealismenya terbangun. Dalam sebuah diskusi mereka intensifkan. Mahasiswa di Jawa itu mereka jadikan organisasi sebagai wahana mereka untuk selalu berdiskusi dengan teman-teman. Ada yang dari HMI, ada yang KNPI, ada yang dari Kosgoro dulu, ya, yang saya dari AMPI, kan begitu, ya, dulu itu Pak, begitu, ya. Jadi mereka masuk di organisasi, ada yang dari LSM. Jadi diskusi mereka cukup bagus itu. Yang seperti sampaikan tadi, bahwa mereka lebih memilih ide-ide sendiri dan itu di kolaboratif, kan itu, ya, di kolaboratif. Nah, di Bobau ini belum sampai ke tingkatan itu. Kita masih, mahasiswa kita ini kan belum berani masuk dalam organisasi seperti itu sebagai wahana atau tempat berbicara dia, ya. Itu
sehingga mereka jarang menjadi, saya lihat jarang mahasiswa itu menjadi pembicara di forum-forum pertemuan antara Pemda dan orang dari provinsi dan Jakarta. Ya, apakah ada salah seorang pemuda dari kampus yang bisa menjadi pembanding itu di dalam forum itu? Karena organisasi sangat penting. Di kampus harus undang semua organisasinya. Ada organisasi intrakampus yang di NU itu namanya PMII ya. Lalu ada organisasi ekstra kampus itu seperti HMI itu dan itu ya. Namun organisasi itu dalam rangka mengajari kita bagaimana kita menjadi sosok yang punya argumentasi yang bagus, yang terbiasa dengan diskusi itu. Kapan kita terbiasa diskusi, ketemu dengan teman-teman, pasti kamu akan akan tajam pisau bedahmu terhadap situasi dan kondisi di wilayahmu, ya, di kabupatenmu atau di mana saja, ya, sehingga nanti akan keluar dari ide gagasan itu adalah merupakan solusi-solusi yang sangat strategis, sehingga ketika akan ada nanti pertemuan-pertemuan atau ada agenda-agenda pemerintah, kita akan dipanggil menjadi fasilitator karena kita mampu mengkomunikasikan antara pembangunan, perencanaan pembangunan arahnya kebijakan pemerintah, ya, dengan kondisi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tenang dan mereka sadar untuk menerima apa yang kau sampaikan. Pemerintah selalu begitu, ya, pemerintah selalu begitu. Kita menjadi seorang, kita itu sebenarnya fasilitator semua ini di dalam, ya. Fasilitator itu kan orang yang berkantor di lapangan, ya. Dia melihat situasi dan kemudian dia bisa membuat sebuah solusi. Oh, ini di desa kami di Baswemba ini jagung pada musim hujan dia mati. Maka orang bertanya memberikan jawaban. Karena dia adalah orang yang berkantor, fasilitator itu orang yang berkantor di lapangan. Saya kira itu silakan ada di mahasiswa untuk aktifkan organisasi, dan di dalam organisasi itu kamu akan menemukan banyak rahasia-rahasia yang belum terungkap, dan kamu nanti akan menjadi seorang pembicara dan orang yang mampu menyelesaikan masalah kedaerahan. Saya kira demikian, ya, moderator. Ya, saya teringat Bang dengan apa yang dikatakan oleh seorang profesor filsafat dari UI, mengatakan bahwa mahasiswa di Indonesia ini mahasiswa yang semester 3 itu setara dengan anak SMP di luar negeri gitu, akalnya gitu. Ya, mungkin selanjutnya ya Bang Alfian silakan. Ya, saya berharap sebenarnya forum-forum yang dimunculkan di dunia kampus sudah mulai, baik itu di mata kuliah atau di pertemuan-pertemuan, sudah mulai melatih mahasiswanya, bahkan bukan saja di level mahasiswa, SMA, SMP, SD, kita sudah harus mulai terbiasa mendidik, melatih adik-adik kita, anak-anak kita untuk berani mengungkapkan apa yang mereka pikirkan. Sekalipun mungkin itu belum tentu selalu mengenakan buat yang disampaikan, tapi itu harus. Ya, seperti yang dibilang tadi, ada apa yang dikatakan profesor dari Prodi itu, ya, betul. Saya mengalami sendiri di salah satu negara di Asia. Di level SMA, SMP mereka mampu mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, dan itu memang dilatih, diwajibkan. Setiap siswanya atau pelajarnya maju ke depan, sampaikan apa yang Anda pikirkan. Dan satu hal, semua teman-temannya, terlepas dari itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, mereka tidak akan membuli. Mereka mengapresiasi karena si A ini mampu mengungkap apa yang dia pikirkan. Itu kan betul-betul pelatihan. Artinya kita melatih, sudah mulai terbiasa untuk selalu memperdebatkan gagasannya, apa pikirannya, bukan memperdebatkan siapa yang harus kita debat. Itu yang
yang selama ini kita terjebak. Nah, kampus di umum, saya berharap diskusi-diskusi, apalagi di kafe kopi intelektual ini, atau di ruang kelas, atau di mana saja, selalu kita bukan mencari masalahnya sebenarnya, tapi kita memperdebatkan dulu gagasan besarnya. Kalau memang misal di satu tempat ada kurangnya, yang kita perdebatkan bukan kenapa kurang, tapi yang harusnya kita perdebatkan ada apa di balik kurangnya ini. Nah, sehingga perspektif pemikiran satu orang dengan banyak orang itu akan lebih berkembang dan bervariasi. Bisa jadi dalam diskusi atau gagasan itu kita bisa menemukan solusinya dari yang semua pihak mungkin merasa ini, tapi saya pemikirannya begini, si A bilang begitu, justru di situ ditangkap gagasannya. Nah, ini yang menurut saya sudah saatnya juga, walaupun bisa dibilang apakah terlambat, ya harusnya kita sejak dini sudah mulai melatih itu. Itu yang poinnya buat saya. Jadi gagasan ide yang selama ini mungkin hanya akan ada pembicaraannya di forum-forum tertentu, di rapat-rapat tertentu, ya sudah mulailah. Anehnya, kalau sekelompok anak-anak keluar dari sekolah atau kampus, mereka selalu berani itu mengekspresikan gagasannya, walaupun sesama teman bisa saling ledek. Tapi parahnya, kalau sudah masuk di forum-forum tertentu, tidak bisa berbicara A, I, W, O, A, I, U, A. Nah, itu apa? Nah, berarti kan tugas kita juga, tugas dunia kampus, dunia intelektual juga, yang harus memberi ruang kepada adik-adik kita, teman-teman kita mahasiswa untuk berani berpendapat. Dan lepas lebih dan kurangnya, kita juga tidak boleh membuli dengan cara mentertawakan gagasannya. Walau kadang-kadang gagasan yang nyeleneh itu yang justru sebenarnya gagasan luar biasa. Itu mungkin poinnya dari diskusi malam ini. Mudah-mudahan bisa berkembang dan bertumbuh, dan saya berharap kampus UMU ini bisa menjadi embrio baru. Perdebatannya dikenal sebagai perdebatan gagasan dan ide, bukan perdebatan soal masalah. Karena buat saya perdebatan masalah dengan perdebatan gagasan ide itu dua hal yang berbeda. Kalau gagasan ide kita mencari solusinya, kalau gagasan masalah sebenarnya kita tanpa sadar sedang memojokkan salah satu pihak, dan itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Itu kira-kira. Terima kasih. Ya, dari dua pembicara pada malam hari ini ada satu kesimpulan yang bisa kita tarik, bahwa kampus itu sebenarnya sangat berperan penting dalam proses pembangunan. Maka membiasakan diri mengkritik dalam artian kritik yang konstruksi, mulai dari awal kita kuliah sampai kita selesai, dan kita harus terlibat di pemerintah atau terlibat secara langsung dalam pembangunan. Insya Allah kampus akan memberikan yang terbaik buat pembangunan daerah maupun pembangunan negeri ini sendiri. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.